Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa lagi kembali belajar secara online. Masih dengan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 4. Kita lanjutkan lagi ya dengan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membedakan berbagai bentuk benda. Siswa juga dapat menyelesaikan soal cerita pengurangan. Siswa dapat membedakan berbagai bahan pembuat benda, dan siswa dapat menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Siswa juga dapat menggunakan benda sesuai dengan fungsinya ya. Buka buku penanya halaman 87 ya, masuk ke pembelajaran 5. Membedakan berbagai bentuk benda ya. Tentunya kalian tidak asing lagi bahwa di sekitar kita banyak berbagai benda ya, dan berbagai macam bentuk. Kemudian ada warna yang berbeda dan permukaan yang berbeda pula. Sekarang kita masuk membedakan berbagai bentuk benda. Komang membantu ibu membersihkan rumah. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi 4. Permukaan kaca jendela halus ya. Jonas membantu ayah mencuci mobil. Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya. Coba sebutkan benda lain yang memiliki ciri seperti ban mobil. Nah, kalian tentunya bisa nggak nih menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran? Banyak ya di sekitar kita ya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita buka halaman 88 ya. Nah, sini kita lihat masuk ya ke penyelesaian soal cerita pengurangan. Perhatikan contoh masalah sehari-hari tentang pengurangan berikut. Ibu memiliki persediaan 48 piring, sebanyak 16 piring merupakan piring plastik, sedangkan sisanya piring keramik. Berapakah banyak piring keramik milik ibu? Jadi di sini ada bentuk penyelesaiannya. Kalimat matematikanya adalah 48 dikurang 16 ya, karena di sini ibu memiliki 48 piring ya. Jadi 16 piring plastik, sisanya piring keramik. Jadi kita kurangkan. Ingat, kalau bersusun pendek ini lebih mudah dan lebih cepat, tapi harus sesuai dengan nilai tempatnya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah satuannya terlebih dahulu ya. Jadi banyak piring keramik ada 32. Sekarang coba kita lihat, ayo berlatihnya. Coba kalian buat di sini ya coret-coretannya atau cara bersusun pendeknya. Mula-mula Jonas memiliki 48 pensil warna. Sebanyak 12 pensil warna miliknya hilang. Berapa sisa pensil warna Jonas sekarang? Nah, kalau hilang berarti ini berkurang ya. Kemudian yang kedua, ibu membeli 10 piring baru. Persediaan piring ibu sekarang menjadi 54 buah. Berapa banyak piring ibu mula-mula? Nah, kita lihat di sini ibu membeli 10 piring ya. Persediaan piring ibu sekarang menjadi 54 ya. Berapa banyak piring ibu mula-mula? Coba kita kurangkan lagi ya. Jadi di sini 54 dikurang 10 ya. Jadi itu piring banyak ibu mula-mula. Yang ketiga, ayah membeli 48 batu bata untuk membuat kolam ikan. Ternyata batu bata diperlukan ayah untuk membuat kolam ikan sebanyak 76 buah. Berapa banyak batu bata yang ayah perlukan? Nah, yang diperlukan ya 76 dikurang 45 yang sudah ada. Berapa lagi yang diperlukan? Ya, paham ya? Berarti dikurangkan 76 dikurang 45. Coba kalian susun ke bawah ya. Susun pendek. Kita lanjut lagi ke halaman 90 dan 91. Membedakan berbagai bahan pembuat benda. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada meja, kursi, dan lemari ya. Ini terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat ya. Jadi cocok untuk menyimpan barang, kemudian meletakkan barang, dan untuk duduk ya karena sifatnya kuat. Kemudian di sini ada ban, balon, kemudian ada karet gelang. Ini karet dipilih karena sifatnya yang lentur ya. Kalau lentur kan bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini, kemudian bisa mantul ya. Kemudian ada buku, majalah, dan koran. Ini terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan ya.
Dan di sini ada kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air dan tembus pandang ya. Kita lanjut lagi, sebutkan, ayo berarti ya, sebutkan bahan pembuat dan kegunaannya dari benda-benda tersebut. Nah, coba kalian sebutkan bahan pembuatnya apa, kegunaannya apa. Kita lihat yang pertama, bola basket. Ini bahan pembuatnya adalah karet ya. Kegunaannya untuk apa? Untuk bermain bola basket ya. Oke, yang kedua ada pensil. Ini terbuat dari apa dan kegunaannya untuk apa? Kalian tulis di bawahnya boleh ya. Kemudian ada gunting, terbuat dari apa dan kegunaannya ya. Kalian coba sebutkan ya, ada 6 gambar, sebutkan bahan pembuatnya apa dan kegunaannya. Sekarang kita lanjut menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Ingat hubungan pengurangan dan penjumlahan ya. Perhatikan contoh. Jonas memiliki 54 kelereng. Saat bermain ia menang 10 kelereng. Berapa jumlah kelereng Jonas? Nah, dia menang berarti bertambah ya kelerengnya. Setelah menang 10 kelereng, jumlah kelereng Jonas menjadi 64 butir. Berapa butir kelereng Jonas mula-mula? Nah, ini hasil kemenangannya ya, jadi totalnya 64. Kemudian hasil menangnya 10, kita kurangkan agar kita tahu mula-mula kelereng yang dimiliki oleh Jonas ya, ini dikurang. Sekarang kita lanjut lagi, Jonas memiliki 64 kelereng setelah bermain. Saat bermain ia menang kelereng. Jonas mula-mula 54 butir. Berapa kelereng yang dimenangkan Jonas ya. Nah, ini hasil kemenangannya. Kemudian ini awal mulanya Jonas memiliki 54, kita kurangkan. Nah, ini adalah hasil dari kemenangan Jonas bermain kelereng. Kita lanjut lagi ya. Jadi di sini 54 ditambah 10 sama dengan 64. 64 dikurang 10 sama dengan 54. 64 dikurang 54 sama dengan 10 ya. Lanjut, ayo berlatihnya, coba kalian kerjakan ya. Di sini ada bilangan ya yang kita acak ya. Ada yang dikurang, ada yang ditambah. Coba kalian kerjakan ya. 1, 2 dan 3, 4 dan 5 ya. Kita lanjut lagi, menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Dedi dan Jonas bermain kapal kertas di teras rumah. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Mereka segera membersihkannya. Dedi dan Jonas mengambil sapu dan pengki. Dedi menyapu menggunakan sapu ijuk. Jonas membuang sampah yang terkumpul ke tempat sampah. Teras rumah pun menjadi bersih kembali. Dedi dan Jonas menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya akan lebih awet dan tidak mudah rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Perhatikan contoh penggunaan benda berikut. Kita lihat di sini ada ayunan ya. Bermain ayunan tidak sambil berdiri ya, karena tidak sesuai dengan aturannya ya. Kemudian menggunakan alat kebersihan yang sesuai ya. Kalau sapu ijuk digunakan untuk lantai, kalau sapu lidi digunakan untuk menyapu halaman. Kemudian tidak mencoret-coret tembok ya. Fungsinya tembok untuk apa? Pensil gunanya untuk apa ya? Kalian harus tahu. Pensil digunakan untuk menulis di tempat yang telah disediakan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Coba ayo berlatih. Mengapa kita harus menggunakan benda sesuai dengan fungsinya? Nah, jelaskan jawaban kalian. Sekarang yang kedua, perhatikan gambar benda berikut. Jelaskan cara penggunaan benda-benda tersebut dengan benar. Kita lihat di sini ada 3 gambar ya. Bagaimana cara penggunaan yang benar? Ini ya gambar pertama, kedua, dan ketiga. Coba kalian jelaskan. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Anak di samping menggunakan sapu lidi untuk bermain pesawat-pesawatan. Menurutmu, apakah anak tersebut sudah menggunakan benda sesuai dengan fungsinya? Kita lihat di sini ya. Sapu yang digunakan untuk bermain pesawat. Apa akibat dari peristiwa tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Yang keempat, tuliskan fungsi benda-benda berikut. Coba kalian sebutkan fungsinya ya. Yang kelima, tuliskan 3 benda yang ada di sekitarmu dan cara penggunaannya dengan benar. Coba kalian sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian dan gunanya untuk apa. Kita lanjut ke halaman 95. Ini ada latihan, nanti kalian coba kerjakan ya sampai halaman 96. Kita lanjut lagi ke tematik halaman 104 dan 105. Ayo bermain tebak benda dengan teman sebangkumu. Tebaklah benda apa saja yang temanmu bawa dari dalam tas sekolah. Rabahlah dan benda-benda tersebut di dalam tasmu. Tanpa melihat, sebutkan nama benda tersebut. Lakukan secara bergantian. Nah, agar kita lebih tahu ya
bentuk benda bagaimana, kemudian permukaannya bagaimana, tutuplah mata kalian ya. Kalian rasakan baru kalian tebak benda apa itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di sini. Nanti kalian coba baca ya. Baca di sini halaman 105, kemudian kita lanjut lagi. Ini juga sama tentang pengurangan ya. Coba kalian pahami lagi. Jadi kalau ada kalimat pecah berarti dia berkurang ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 107. Coba kalian kerjakan. Ayo berlatih. Bacalah ciri-ciri benda berikut. Tuliskan nama benda yang dimaksud ya. Coba kalian baca ciri-cirinya, kemudian tentukan bendanya. Yang A, B, dan C. Kemudian yang kedua, isilah titik-titik dengan tepat ya. Ini lihat tandanya, pengurangan, pengurangan, dan pengurangan. Jadi jangan salah. Yang ketiga, kerjakan soal berikut. Coba kalian pahami, baca terlebih dahulu dan pahami ini maksudnya apa, baru kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 108 dan 109. Nah, kita lihat lagi di sini berbagai macam benda, bentuk, warna, dan ukuran serta permukaan suatu benda ya. Kalian juga nanti bisa baca lagi di rumah. Ini juga sama 109, kalian baca ya. Kalian baca lalu kalian perhatikan bentuk, cara pengurangan dan penjumlahan dengan benar. Sekarang kita lanjut lagi ke ayo berlatih, kerjakan soal berikut ya. Tuliskan ciri-ciri benda pada gambar tersebut. Terbuat dari apa? Topi ya, berwarna apa, kegunaannya untuk apa. Kemudian yang kedua, terbuat dari apa? Ini ya, sarung tangan plastik ya, sarung tangan. Kemudian berwarna apa, kegunaannya apa. Yang kedua, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Coba kalian isi ya. Yang ketiga, lengkapilah bilangan dengan tepat ya. Kalian lengkapi juga. Yang keempat, tuliskan cara merawat benda pada gambar di samping. Bagaimana cara merawat dengan benar ya, paham ya. Oke, kiranya untuk pembahasan hari ini, setelah pembelajaran, siswa mampu membedakan berbagai bentuk benda, siswa mampu menyelesaikan soal cerita, siswa mampu membedakan berbagai bahan pembuat benda. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan hubungan pengurangan dan penjumlahan. Siswa mampu menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk pembahasan pembelajaran 5 dan 6, tema 7, subtema 4 ya selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.